Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pengetahuan kuantitatif bersama Kak Syamsul Alim Bahari selaku pengajar PK untuk persiapan SNBT 2026. Generasi Smart School berkarakter cerdaski. Oke. Hari ini teman-teman kita akan melanjutkan. Kalau kita kemarin teman-teman mungkin masih ingat ya rekan-rekan Sulawesi Selatan. Dan sebelum kita mulai mari kita ucapkan terima kasih kepada para pendamping, rekan-rekan guru di seluruh Sulawesi Selatan. Ini kemarin sudah ya. Nah kemarin kita lebih banyak membahas tentang apa? Operator bilangan. Yang dimana diberikan beberapa simbol-simbol tertentu yang kemudian diubah menjadi perkalian, pembagian, ataupun pengurangan serta perpangkatan. Hari ini kita akan lebih banyak membahas tentang perbandingan kuantitatif. Jadi membandingkan dalam beberapa tabel. Biasanya dalam tabel itu beberapa berisi, ya isinya apa terserah. Kadang mungkin berisi tentang perbandingan kuantitatif, perbandingan senilai, ataupun perbandingan berbalik nilai. Atau hanya mensubstitusi ya bilangan-bilangan tertentu untuk mendapatkan apa sih yang membedakan, yang mana sih yang lebih besar, apakah nilainya sama atau yang seperti itu. Kita lihat langsung di nomor 5. Di sini dikatakan pada garis bilangan ya, posisi pecahan A per 4 di sebelah kirinya 5 per B. A per 4 di sebelah kiri. Nah kita kan tahu ya kalau dalam garis bilangan semakin ke kiri itu pasti semakin negatif. Kalau di sini 0 ya. Kalau semakin ke kanan dia semakin positif. Nah, di sini dikatakan apa? Posisi pecahan A per 4 di sebelah kirinya 5 per B. Artinya apa? A per 4 pasti lebih kecil daripada 5 per B. Nah, soal ini kemarin sempat saya bahas, cuma saya percepat sedikit supaya ada bayangan lagi. Karena dia lebih kecil, saya pikir teman-teman masih ingat triknya. Masih ingat ya semua? Kalau sudah bentuknya seperti ini, A per B lebih kecil 5 per B, A per 4 lebih kecil daripada 5 per B, maka kita bisa kalikan silang. A kali B dengan 4 kali 5. Sehingga kita akan dapatkan A kali B lebih kecil daripada 20. Nah, siapa itu A kali B? Ternyata nilai A kali B adalah nilai si Q. Berarti nilainya Q adalah lebih kecil daripada 20. Kemudian nilai P berapa? Nilai P-nya adalah 21. Nah, dari sini kan sudah ketahuan. Apakah nilainya besar antara P dengan Q atau kecil? Kira-kira apa jawabannya? Ya, pasti jawabannya adalah P lebih besar daripada Q. Kenapa? Karena nilai P 21 dan nilai Q adalah 22. Kira-kira seperti itu. Oke, teman-teman ya. Ini kemarin sudah sempat saya bahas. Nah, ini kemarin juga sudah ya. Nah, kita masuk ke sini. Bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Saya punya bilangan 1/13 ditambah dengan 1/14 untuk nilai dari si P. Ya. Kemudian nilai dari si Q adalah 1/15 ditambah dengan 1/16. Mana yang benar berdasarkan informasi yang diberikan? Nah, kita lihat dulu. Teman-teman gini, kalau jika pembilang sama, ya, kalau pembilang sama, maka cukup perhatikan penyebutnya. Oke. Cukup perhatikan penyebut. Kalau penyebutnya besar, oke. Kalau penyebutnya besar, artinya apa? Pecahannya akan menjadi kecil. Nah, itu kata kuncinya. Pecahan kecil. Oke, teman-teman. Kalau penyebutnya kecil, ya, kalau penyebutnya kecil berarti pecahannya besar. Oke, penyebutnya kecil, maka pecahannya besar. Nah, oke, sederhana lah. Yang sebelum kita masuk di soal aslinya, 1/2 dengan 1/3. Tidak perlu dikali silang karena pembilangnya sama. Oh, penyebut 2 lebih kecil daripada penyebut 3. Karena penyebut 2 lebih kecil, otomatis pecahannya 1/2 lebih besar. Bisa? Misalnya lagi, saya punya bilangan 111 dibagi dengan 21 dengan 111 dengan 20. Sama-sama pembilangnya 111.
tinggal kita perhatikan penyebutnya. Oh, penyebutnya 21 disandingkan dengan 20. Karena penyebut 21 besar, otomatis pecahannya kecil. Nah, dari konsep seperti ini, kita tidak perlu menyelesaikan semua ini P dengan Q. Karena kalau kita mau selesaikan kali silang, bisa 14 kali 1, ya kan? Ditambah 13 kali 1 per 13 kali 14. Dengan cara yang sama juga begitu di Q. Tapi coba kita lihat, kita bisa gunakan pakai logika saja. Saya bandingkan satu-satu dulu. 1/13 saya sandingkan dengan 1/15. Kan pembilangnya sama. Oh, 13 dengan 15. Karena 13 lebih kecil ya dibandingkan dengan 15, otomatis pecahan 1/13 akan menjadi besar. Artinya apa? Saya menganggap nilai dari 1/13 ini adalah positif. Oke? Berarti nilai dari Q saya anggap negatif ya. Karena dia kecil. Nah, sekarang kita sandingkan lagi dengan angka bilangan yang di sebelahnya. 1/14 dengan 1/16. 1/14, 1/16. Oh, 14 lebih kecil daripada 16 penyebutnya. Karena penyebutnya kecil, berarti pecahannya akan menjadi besar. Sehingga kita dapatkan 1/14 juga positif, 1/16-nya kita anggap dia negatif. Positif tambah positif, ya pasti besar. Ya kan? Negatif tambah negatif pasti kecil. Artinya apa? Dari sini kita sudah menyimpulkan nilai dari P lebih besar daripada nilai si Q. Atau kebalikannya, nilai dari si Q lebih kecil daripada si P. Tergantung apa yang ada di opsi. Ternyata jawabannya apa? Ya, P lebih besar daripada Q. Mudah ya teman-teman? Saya pikir bisa. Ini beberapa tips trik yang teman-teman bisa gunakan nanti pada saat ujian. Nah, bukan hanya terkait SNBT, untuk TPA dan sebagainya. Itu teman-teman bisa gunakan. Nah, bagaimana dengan kalau bentuknya seperti ini? Dia memulai masuk materi sedikit perpangkatan. Katanya nilai si X itu adalah X kuadrat dikurangkan dengan 16. Kemudian nilai si Y adalah 4. Apakah besar Y, kecil Y, 3/2 Y, ataukah 2 Y, atau malah tidak dapat ditentukan? Nah, sekarang kita lihat dulu konsep pangkatnya sedikit. Nah, teman-teman sedikit pangkat harus pahami. Yang pertama apa? Kalau saya punya bilangan X kuadrat dikurang Y kuadrat, itu hasilnya berapa? Ada yang masih ingat? Ya, betul. X kurang Y berapa? X dikurangkan dengan Y, kemudian X ditambah dengan Y. Nah, ini untuk pengurangan yang berpangkat ya. X-nya berpangkat, Y-nya berpangkat, kemudian kita kurangkan. X kurang Y dikalikan dengan X tambah Y. Kemudian kita tahan dulu itu. Kita lihat berapa nilai X ya. Kalau kita pakai cara lama ya, ini yang hati-hati. Kalau kita biasa pakai cara lama, bukan cara lama, lebih tepatnya apa ya? Lebih tepatnya pembahasan saya. Cara yang sering kita gunakan ya. Oke. Cara yang sering kita gunakan. Nah, ini harus hati-hati. Kenapa? Salah sedikit itu bisa mendapatkan hasil yang jauh berbeda dengan apa yang diinginkan oleh persoalan. Biasa kan orang gini, X kuadrat dikurangkan 16. Berapa sih nilai X? Nah, biasa orang apa? Dia langsung pindah ruaskan dengan 0. Berarti X kuadrat sama dengan 16. Bagaimana menghilangkan pangkat? Dengan cara diakarkan. Ya, biasa orang langsung diakarkan. Kemudian di sini diakarkan. Nanti kita akan dapatkan berapa? Akarnya habis, ya, sisa X sama dengan 4. Apakah jawabannya ini benar? Salah. Ya, teman-teman, ini keliru. Kenapa? Nilai X itu bukan sama dengan 4. Kalau teman-teman langsung menggunakan trik seperti ini, itu tidak boleh langsung menggunakan nilainya adalah 4. Tetapi teman-teman harus tulis plus minus 4. Jadi nilainya itu ada 2. Ada plus 4, ada minus 4. Kenapa? Coba kita buktikan. 4 pangkat 2. Ya toh? 4 pangkat 2 berapa? 16. 16 kurang 16 juga 0. Kemudian minus 4. Minus 4 pangkat 2. Minus 4 pangkat 2 juga hasilnya adalah 16. Karena minus kali minus. Nah, 16 lagi dikurangkan dengan 16 hasilnya adalah 0. Nah, bagaimana cara yang benar, Kak? Nah, cara yang benar kita pakai cara yang ini, yang di poin 1 yang saya tuliskan tadi. Nah, ini cara yang paling tepat untuk menyelesaikan soal persoalan seperti ini. X kuadrat kurang 16. Kita ganti menjadi apa? Karena 16 ini kan ibaratnya
sama dengan 4 pangkat 2. Berarti bentuknya sudah sama di atas. Artinya apa? Kita tuliskan X dikurang 4. Bisa. Kemudian X ditambahkan dengan 4. Nah, artinya apa? Ini sama dengan 0. Berarti kita bagi 2. Berarti dari sini kita dapatkan X sama dengan 4. Dari sini kita dapatkan X sama dengan minus 4. Bisa ya? Nah, kemudian sedikit lagi tambahan. Ini biasa juga yang keliru dari teman-teman. Kalau saya bilang 2 pangkat 2, ya pasti teman-teman mengatakan 4. Ya benar, karena 2 kali 2. Kalau saya tulis minus 2 pangkat 2, hasilnya berapa? Apakah masih 4? Ya, pasti ada yang jawab 4. Ada juga yang menjawab minus 4. Tetapi ini kan tidak ada kurungnya. Berarti minus tetap yang berpangkat hanya 2. Berarti 2 kali 2. Hasilnya adalah minus 4. Kecuali ada kurungnya, baru mendapatkan hasil positif. Nah, dalam kurung kan yang wajib didahulukan. Oh, minus 2 yang dipangkat 2 kan. Maka minus 2 dikalikan dengan minus 2. Hasilnya adalah positif 4. Jadi perlu kehati-hatian. Nah, karena di sini kita lihat nilai dari X itu ada 2. Ada 4, ada min 4. Kalau saya sandingkan dengan si Y, berarti 2 kemungkinan dong. Kalau saya pakai 4 dengan Y-nya 4, otomatis nilainya X sama dengan Y. Ya kan? X sama dengan Y. Tetapi kalau saya pakai minus 4, bagaimana nih? Pasti kita mengatakan Y, X lebih kecil daripada Y. Tidak mungkin dalam opsi pilihan ganda memiliki 2 jawaban yang benar. Sehingga apa? Kita bisa buktikan. Nah, jawabannya apa? Berarti ini tidak dapat ditentukan. Kenapa? Karena memiliki 2 jawaban. Sampai sini jelas teman-teman? Ya. Jadi tidak bisa. Ya, kenapa? Karena 2 jawabannya. Bisa X sama dengan Y. Dan bisa juga X lebih kecil daripada Y atau Y lebih besar daripada si X. Oke? Aman ya teman-teman? Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Manakah hubungan yang benar antara kuantitas X dan Y berdasarkan informasi yang diberikan? Nah, di sini kita dapatkan nilai dari X adalah 2,83. Oke? Dikurangkan dengan 1, ditambah dengan 1/2. Kemudian nilai dari Y, 1/2/5, dikali 2, dikurang 3/4. Teman-teman harus paham bahwa ada beberapa pecahan-pecahan istimewa, ada beberapa persen-persen istimewa atau desimal istimewa yang sering muncul. Itu bisa kita gunakan triknya, supaya apa? Supaya tidak memakan waktu dalam penyelesaian soal. Seperti apa? Teman-teman pasti masih ingat lah. 20%. 20% itu setara dengan 20 dibagi dengan 100. Hasilnya adalah, kalau disederhanakan lagi, menjadi 1/5 atau 0,20. Bisa? Kemudian 25%, ya. 25% apa? Berarti 25 kita bagi dengan 100. Hasilnya adalah 1/4 atau 0,25. Kemudian berapa lagi? 50%. Artinya 50 dibagi dengan 100. Ya. 50 bagi 100. Nanti kita dapatkan 1/2. Artinya apa? 0,50. Bisa rekan-rekan? Kita lanjut lagi. Nih sisa 2. 75%. Itu berarti 75 dibagi dengan 100. Hasilnya berapa? 3/4. Nanti kita dapatkan berapa? 0,75. Kemudian 80%. Berarti 80 dibagi 100. Hasilnya adalah 4/5. Masing-masing dibagi dengan 20 atau 0,80. Nah, soal-soal yang seperti di atas ini sebenarnya banyak kemungkinan, ya. Teman-teman terserah mau teman-teman mengerjakan, ya. Teman-teman mau mengerjakan dengan menggunakan konsep dari desimal, boleh. Ataukah teman-teman mungkin mau menggunakan konsep pecahan, boleh. Semua boleh.
Kak, kira-kira mana yang mudah? Nah, kalau menurut analisa saya, karena di sini ada pecahan-pecahan istimewa yang mudah untuk didesimalkan seperti 3/4, 1/2, maka saya lebih tepat menggunakan konsep desimal saja. Supaya tidak berat dalam proses penghitungannya. Coba kita lihat. Kita lihat. Nilai dari siapa dulu? Nilai dari si X. X-nya berapa? 2,83. Ya, 2,83. Kita pertama dikurangkan 1. Nah, 1,00. Berapa itu? Berarti 1,83. Nanti ditambah dengan berapa? 1/2. Mana 1/2? Nah, 1/2 adalah 0,50. Nah, tambah 0,50. Nanti kita dapatkan 2,33. Iya toh? 2,33. Nah, ini nilai dari si X-nya. Bagaimana nilai si Y? Ya, teman-teman harus ubah dulu. Karena di sini ada pecahan campuran 1, 2/5. Berapa pecahan campurannya? 5 kali 1, 5. Tambah 2, 7. 7/5. Kalikan dengan 2. Berarti 14 dibagi 5. Nah, 14 bagi 5 berapa sih? Coba teman-teman hitung. 5 kali 2, 10. Ya, karena kalau kali 3 udah lewat 15. Kurang sisa 4. Tambah 0 kasih koma. 2,8. Nah, artinya apa? Nilai dari si Y ini adalah 2,80 dikurangkan dengan berapa? 3/4. 3/4 berapa? 0, mana tadi? Ini, 0,75. Kurangkan dengan 0,75. 10 kurang 5, 5. Pinjam 1. Habis ya. Sisa 7. Berarti 7 kurang 7, 0. Dapat 2,05. Nah, inilah nilai dari si Y. Ini si X. Ini si Y. Nah, dari sini kan jelas. Lebih mudah untuk kita menemukan menggunakan konsep desimal saja. Karena kalau mau dibuat pecahan sebenarnya bisa. Cuman tergantung. Tapi teman-teman saya sarankan mana yang mudah berdasarkan kenyamanannya menyelesaikan. Kalau saya pribadi untuk soal yang seperti ini bentuk persoalannya lebih mudah untuk diselesaikan menggunakan konsep desimal. Sehingga jawabannya apa? X lebih besar daripada Y. Jelas ya teman-teman? Nah, oke. Nah, kita lanjut. Bagaimana dengan bentuk soal seperti ini? Cara yang pertama apa? Kita pasti kalau kita pakai cara manual, dengan cara apa? Diubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 5 kali 11. Ya kan? Kemudian ditambah dengan 2/5. 10 kali 4 tambah 3/10. 5 kali 18 tambah 4/5. 10 kali 3 tambah 1/10. Banyak. Saya kasih sedikit triknya. Jika, nah, cara pertama ini ya. Kalau saya punya bilangan AB per C, oke, AB per C, kemudian saya jumlahkan, saya tulis di sini saja. Kalau saya punya bilangan AB per C, kemudian plus minus DE per F, oke, plus minus GH per I. Ini tanpa saya ubah jadi pecahan biasa, itu kita bisa langsung mendapatkan triknya. Cukup kita ambil yang mana? Ambillah angka yang di depan. Kemudian kita pisahkan lagi dengan angka yang pecahannya. Berarti buka kurung A, ini ya, plus minus D, ya, kemudian plus minus G, balas kurung. Kemudian apa lagi? Di sini selalu tambah, tidak boleh berubah. Kalau dalam kurung di sini kenapa saya tuliskan plus minus? Ya tergantung. Kalau di sini minus, di sini minus. Kalau di sini plus, ya di sini juga hasilnya adalah plus. Oke? Kemudian kita ambil lagi pecahannya. Nah, pecahannya berapa? B per C. Kemudian plus minus E per F. Plus minus H per I. Nah, ini triknya. Kalau bentuknya seperti ini. Dan trik yang kedua yang teman-teman harus pahami bahwa kalau saya punya bilangan A ditambah B per C, itu
Dengan syarat penjumlahan ya, A tambah B per C itu langsung bisa menjadi pecahan campuran. Artinya dapat menjadi AB per C. Bagaimana contohnya Kak? Contoh, saya punya pecahan, berapa sih nilai dari 2 tambah 1/3? Nah, ini langsung bisa menjadi pecahan campuran. Kenapa? Karena kadang di opsi-opsi yang diberikan adalah pecahan campuran. Langsung menjadi 2/3. Nah, dengan konsep yang ini, lebih mudah lagi kita menyelesaikan persamaan-persamaan yang ini. Kita buktikan. Kenapa? Karena bentuknya sudah sama, pecahan campuran, positif pecahan campuran. Ini pecahan campuran, negatif pecahan campuran. Kita pisah dulu lah dari nilai si X-nya. Berapa nilai si X? Kita pisah, berarti 11, ya kan? Ditambah dengan 4, buka kurung, ditambah 2/5, ditambah dengan 3/10. Bisa? Jumlahkan, berarti 15, ya kan? Ditambah dengan berapa? 2/5 tambah 3/10. Ya, kita pakai penyebut berapa? Atau langsung kali silang juga boleh. 10 kali 2, 20. Ya kan? Ditambah 5 kali 3, 15. 5 kali 10, 50. Berarti dapat 35. Oke, kita dapatkan berapa? 15 ditambah 35/50. Ini nilai dari si X-nya. Ya, saya tahan dulu, saya belum selesaikan. Karena kadang itu ada hubungannya langsung ketika kita menyelesaikan nilai dari si Y ini. Nah, kita lihat. Nilai Y-nya berapa? Berarti kita pisah lagi. Y sama dengan, ya kan? Y sama dengan 18 kurang 3. Dalam kurung. Kenapa dikurang? Karena di sini pengurangan. Oke. 18 dikurangkan dengan 3. Dijumlahkan, balas kurung. 4/5 kurang 1/10. 4/5 dikurangkan dengan 1/10. 18 kurang 3 berapa? Ya, 15. Tambah. Kita selesaikan dalam kurung. 10 kali 4, 40. Kurang. 5 kali 1, 5. 5 kali 10, 50. Ternyata, coba kita lihat. Nilai dari Y adalah berapa? 15 ditambah 35/50. Nah, pertanyaannya adalah, sama enggak nilainya ini dengan ini? Sama kan? Sama-sama 15 ditambah dengan 35/50. Berarti artinya apa? Nilai X-nya sama dengan nilai dari si Y-nya. Sehingga jawabannya apa? Oh, tidak ada. Jadi gimana Kak? X sama dengan Y itu setara dengan X dikurangkan dengan Y sama dengan 0. Jadi sama saja. Kan nilainya sama. Anggaplah 15, 15. 15 kurang 15 hasilnya adalah 0. Sehingga jawabannya apa? Delta. Oke teman-teman ya? Bisa ya? Oke, kita lanjut sedikit lagi. Nah, bagaimana kalau bentuk soal seperti ini? Ya, mirip ya dengan konsep yang tadi, kita bisa pakai cara cepatnya. Nah, ingat tadi cara cepatnya. Ambil di bagian depannya. 2 kurang 3 tambah 4. Itu nilai dari si X-nya. X-nya berapa? 2 dikurang 3 ditambah dengan 4. Balas kurung. Kemudian kita jumlahkan lagi dengan siapa? Ambil pecahannya. 1/3 kurang 1/2 tambah 1/4. Ya. 1/3 dikurang 1/2 ditambah dengan 1/4. Berapa ini nilainya? 2 kurang 3 min 1 tambah 4. Berarti dapat 3. Oke, ini nilainya adalah 3. Oke, 3 ditambah. Ini penyebut berapa kita pakai? Penyebut 6, enggak bisa. Penyebut 12. 12 bagi 3, 4 kali 1, 4. 12 bagi 2, 6 kali 1, 6. Ya, 12 bagi 4, 3 kali 1, 3. Nah, selesaikan berarti. Berarti dapatlah nilai dari X sama dengan 3 ditambah dengan 1/12. Oke, kita tahan dulu. Ini nilai dari si X-nya. Bagaimana dengan nilai si Y? Ya, kita hitung lagi. Tapi ingat dalam konsep
operasi bilangan, maka dalam kurung yang didahulukan. Setelah itu apa? Akar dan pangkat, kali dan bagi, dan tambah dan kurang. Ingat, kali bagi dengan plus atau minus itu hasilnya adalah setara. Kalau dia setara, maka harus diselesaikan dari kiri ke kanan. Atau orang biasa mengatakan dari depan ke belakang. Nah, kita lihat sekarang. Sekarang kita lihat. 5/4 ditambah 3/3. Artinya apa? Ini nilai dari si Y-nya ya. Y-nya adalah 5/4, kemudian ditambah 3/3 berarti 3 kali 3, 9. Tambah 1, 10. 10 dibagi dengan 3. Bagi. Kalau bagi langsung saja kita ganti menjadi kali. Setelah diubah jadi kali, pecahan di sampingnya harus dibalik. 11/10. Bagi lagi, kali lagi. Dibaliklah lagi. Menjadi 3 dibagi dengan 1. Oke, bisa ya? Sekarang kita lihat. 10-nya habis. Habis. 3-nya habis. Habis semua. Berarti yang tersisa adalah Y sama dengan 11 ditambah dengan 5/4. Nah, berarti nilai dari Y-nya seperti ini. 11 ditambah 5/4. Nilai dari X adalah 3 tambah 1/12. Bagaimana caranya? Ya, kita selesaikan saja. Berapa nilai Y-nya ini? 4 kali 11. Nah, ini kan langsung menjadi pecahan campur nih ya. 11 5/4. Berarti 44 berarti 49/4 kali 11 44. Tambah 5 49. 49/4. Ini nilai dari si Y-nya. Berapa nilai dari si X? Kita lihat. Ini kan langsung menjadi 3/12. Iya toh? Artinya apa? Nilai hasilnya teman-teman bisa lihat. 12 kali 3 36. Iya toh? 36 tambah 1 37. Berarti 37 dibagi dengan 12. Nah, ini nilai dari siapa? Nilai dari si X-nya. Ini nilai dari si Y-nya. Jadi gimana hubungannya? Pakai lagi konsep yang kemarin. Kita sandingkan. Ada X, ada Y. 37/12 dengan 49 dibagi dengan 4. Iya toh? Tinggal kita kali silang. Nah, 12 kali 4, anggaplah 50. 12 kali 50 ini sudah 12 kali 5, 660 ya, 600-an. Ya. 37 anggaplah ini 4, 4 kali 4, 160-an. Ya otomatis besar, berarti pasti X lebih besar daripada si Y. Nah itu caranya teman-teman. Jadi tidak perlu kita menyelesaikan sampai habis. Kita pakai pembulatan atau pendekatan. Oke teman-teman, saya. Oke, satu nomor terakhir teman-teman bisa jawab. Nah, bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Katanya Pak Ahmad memiliki sebidang tanah, bentuknya persegi panjang dengan syarat kelilingnya 54 meter. P adalah luas tanah Pak Ahmad jika panjang tanahnya 15 dan Q adalah nilai dari 270 meter persegi. Ya, teman-teman harus paham dulu, apa sih rumus dari keliling? Masih ingat? Apa rumusnya? Keliling persegi panjang? Keliling persegi panjang itu sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Nah, itu keliling. Keliling artinya apa? Tinggal dijumlahkan saja semua sisi-sisinya. Luas persegi panjang apa? Panjang kali lebar. Tapi kan di sini jelas sudah diketahui 15 ini adalah nilai dari panjangnya. Oke? Ada kelilingnya 54. Nah, ini sebagai keliling. Berarti kita pakai konsep ini saja. Kita ambil inilah dulu. Ini kan keliling. Kita ambil kelilingnya berapa? 54. Sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Panjangnya berapa? 15. Oke. 15 ditambah LB. 54 bagi 2 dapat 27. Ya toh? Kemudian 15 tambah dengan LB. Bisa? Nanti kita dapatkan LB sama dengan berapa? 27 dikurangkan dengan 15. Oh, dapatlah berapa? 12. Ya, oh, lebarnya adalah 12. Ini lebarnya. Panjangnya kan tadi kita sudah dapatkan.
Dari soal kan sudah tertulis 15. Nah, yang diminta siapa? Diminta nilai dari P. P itu apa? Luasnya. Berarti luasnya menjadi panjang kali lebar. Panjangnya 15. Lebarnya 12. Berarti berapa nilai P? 180. Berapa nilai dari si Q? 270. Nah. Oke, teman-teman? 270. Nah, ini perlu kehati-hatian. Kalau kita secara sepintas langsung memilih jawaban P besar Q, saya ulangi, P kecil Q, itu hati-hati. Teman-teman harus pahami bahwa kalau ada bentuk, ya, kalau ada bentuk seperti ini yang memiliki tanda sama dengan, itu harus dibuktikan dulu. Kalau tanda sama dengannya benar, maka jawaban P kecil Q itu menjadi salah. Masalahnya tidak ada di opsi P kecil Q. Berarti kita harus buktikan apakah nilai dari 2P itu sama dengan 3Q ataukah 3P sama dengan 2Q. Ya, kita buktikan sedikit. 2P berarti P-nya berapa? 2 kali 180. Berarti berapa? 360. Ya, sama dengan 3 kali Q. 3 kali 270. Wah, itu pasti sudah 600-an. Salam ya. Plus. Apakah 3 kali P sama dengan 2Q? Nah, 3 kali P, 3 kali 180, 24, 30, berarti 540. Nah, sama dengan 2 kali Q. 2 kali 270, oh sama, 540. Nah, jadi jawabannya adalah delta. Jadi, teman-teman harus paham dulu, ketika ada tanda sama dengan, maka dibuktikan dulu. Kalau dia benar, maka P kecil Q atau P besar Q akan menjadi salah. Ketika misalkan yang ada tanda sama dengannya salah, maka P besar Q atau P kecil Q menjadi benar. Oke, ini soal yang banyak menimbulkan kekeliruan dan masih banyak orang juga yang masih keliru dan salah dalam proses penyelesaian pengerjaan soalnya. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman. Ini sudah menunjukkan waktu pukul sekian-sekian, waktu sudah menunjukkan hampir habis dari sesuai dengan waktu yang diberikan. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dalam proses pengerjaan ujian nanti, tetap libatkan Tuhan ya, dan tetap semangat, ibadahnya dijaga. Dan jangan lupa berdoa, belajar, dan berikhtiar. Saya pikir cukup untuk pertemuan hari ini. Tetap jaga kesehatan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.